Oke, mungkin bisa yuk. Ya udah dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kita semua perlindungan serta kemudahan dalam setiap urusan kita. Alhamdulillah ya, kita semua bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini pada kajian Sirah Sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat. Dan kita sekarang memasuki pertemuan ke-9, yaitu sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Insya Allah kurang satu pertemuan lagi ya adik-adik. Semoga tetap semangat kita. Terus langsung saja di kesempatan hari ini izinkan saya, Kak Wahyu, yang insya Allah memandu adik-adik semua sampai acara selesai. Mari adik-adik semua sebelum kajian dimulai, kita berdoa yuk terlebih dulu supaya kita dimudahkan dalam mengambil faedah kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Kak Elan, tafadhol untuk memulai kajiannya. Monggo Kak Elan. Kita mulai ya adik-adik ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program kajian sahabat Nabi ya yang dijamin masuk surga, al-mubasysyaruna bil jannah. Dan sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang keberapa adik-adik? Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-9. Itu artinya satu pertemuan lagi nanti kita akan menyelesaikan program kajian sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Nanti adik-adik yang bisa bertahan sampai akhir nanti akan dapat hadiah loh. Dapat hadiahnya dari panitia ya. Nanti insya Allah akan dapat sertifikat ya. Kalau tidak salah nanti adik-adik akan dapat sertifikat kalau bisa mengikuti sampai akhir programnya. Makanya adik-adik harus tetap semangat ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan bicara tentang sosok sahabat yang mulia yang bernama Sa'id bin Zaid. Siapa namanya adik-adik? Sa'id bin Zaid. Nama lengkapnya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Siapa namanya adik-adik? Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Silakan dicatat dulu kalau mau dicatat. Adik-adik, coba perhatikan. Ada nama Nufail di situ ya. Ada nama Nufail di situ. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dan kalau kita pengen lihat nama sahabat yang mulia yang lainnya, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa sih? Nama lengkapnya? Umar
bin Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab bin Nufail. Jadi kakeknya Umar bin Khattab yang namanya Nufail itu merupakan kakek ketiganya Sa'id bin Zaid. Ya. Jadi kan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, kalau Umar bin Khattab bin Nufail. Jadi kalau ditarik garis ke atas, Sa'id bin Zaid itu punya hubungan kekerabatan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, itulah sebabnya kenapa ketika Umar bin Khattab itu mau meninggal dunia, Umar bin Khattab kan memilih 6 orang ya. Memilih 6 orang sahabat yang mereka disuruh untuk bermusyawarah menentukan siapa khalifah setelah Umar bin Khattab ketika telah wafat. Nah, 6 orang itu semuanya adalah 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Sa'id bin Zaid, padahal ketika itu masih hidup, tapi Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan Umar bin Khattab di dalam Dewan Syuro atau Dewan yang memutuskan siapa khalifah pengganti Umar bin Khattab kala itu. Nah, kenapa coba adik-adik Umar bin Khattab nggak mau memasukkan nama Sa'id bin Zaid ke dalam kelompok orang-orang yang dirundingkan di mana 6 orang tersebut akan menjadi pengganti Umar bin Khattab. Itu dewan pertimbangan yang mereka saling memutuskan dan menyepakati siapa di antara mereka yang menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, 6 sahabat ini dipilih nih sama Umar bin Khattab. Ada Utsman, ada Ali, ada Tolhah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya adik-adik ya. Ada banyak semua sahabat-sahabat ini, 6 ini adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan dalam Dewan Syuro ini. Kenapa? Karena Sa'id bin Zaid itu punya hubungan kekeluargaan dengan Umar. Umar nggak mau nanti dikira memilih karena alasan hubungan keluarga. Makanya Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan ke dalam golongan Dewan Syuro, 6 orang istimewa yang akan ditunjuk sebagai calon khalifah penggantinya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Umar bin Khattab menjelang wafat ataupun meninggal dunia. Nah, adik-adik. Jadi, Kak Eran ceritain Sa'id bin Zaid dari sini. Nah, jadi Sa'id bin Zaid itu punya hubungan kekerabatan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia satu kabilah. Nah, bahasanya satu kabilah. Bahkan adik-adik, hubungannya Sa'id bin Zaid dengan Umar bin Khattab itu jadi semakin dekat. Kenapa bisa semakin dekat? Karena Sa'id bin Zaid itu menikahi adiknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya adik namanya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab dinikahi oleh Sa'id bin Zaid. Jadi, selain punya hubungan kekerabatan satu kabilah dan punya garis keturunan kakek yang sama, ternyata Sa'id bin Zaid itu adalah adik ipar. Tahu adik ipar? Jadi Umar bin Khattab punya adik kandung, namanya Fatimah. Nah, Fatimah ini nikah dengan Sa'id bin Zaid. Itu artinya Sa'id bin Zaid adalah adik iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi hubungannya Sa'id bin Zaid dengan Umar bin Khattab, hubungannya itu sangat erat adik-adik ya. Ada hubungan kekerabatan. Kak Erlan, Sa'id bin Zaid lahirnya kapan, Kak Erlan? Nah, Sa'id bin Zaid dilahirkan di kota Mekah 22 tahun sebelum hijrah. 22 tahun sebelum hijrah. Berarti Sa'id bin Zaid ketika hijrah dari Mekah ke Madinah usianya 22 tahun.
Nah, dideskan dirahmati oleh Allah, itu artinya Sa'id bin Zaid itu masuk Islam di usia berapa tahun? 9 tahun. Soalnya kan kaum muslimin di Mekah 13 tahun ya. Ya kan? 13 tahun kan? Berarti dia masuk Islam di usia 9 tahun. Jadi di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu rata-rata anak muda dan anak-anak yang masih remaja loh adik-adik ya. Kalau kita boleh pakai istilah remaja. Jadi orang-orang yang masih muda, anak-anak kecil, pemuda, itu mereka yang menerima Islam. Sedikit sekali ada yang usianya di atas 30-an tahun. Paling cuma segelintir saja. Mungkin ya kira-kira Abu Bakar, Umar gitu-gitu ya, yang usianya lebih tua. Adapun sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat yang dijamin masuk surga lainnya itu rata-rata masih pemuda. Lihat tuh Sa'id bin Zaid ya. Dia lahir di Makkah 22 tahun sebelum hijrah, dan itu artinya dia masuk Islam ketika usianya sekitar 9 tahun ya. Karena kan kaum muslimin di Makkah sekitar 13 tahun. Gitu ya adik-adik ya. Nah, dan Sa'id bin Zaid itu adalah termasuk sahabat yang paling awal masuk Islam ya. Yang mengajak Sa'id bin Zaid itu masuk Islam, kalau Kak Erlan tidak salah, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu banyak banget ngajakin sahabat masuk Islam. Ini Sa'id bin Zaid, siapa lagi? Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang ngajakin masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, termasuk Sa'id bin Zaid ya. Diajak masuk Islam lewat perantara dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika itu usia Sa'id bin Zaid masih anak-anak ya adik-adik ya. Sekitar 9, 10 atau 11 tahun. Ya, masih bocah ya begitu ya. Kalau di tempat kita masih sekitar usia anak SD gitu ya. Masih kecil adik-adik ya. Masuk Islam dia. Nah, adik-adik, kenapa ya kok Sa'id bin Zaid itu bisa mudah masuk Islam? Ya, karena memang Sa'id bin Zaid itu adalah anak dari seorang laki-laki yang hanif. Adik-adik, nama ayahnya Sa'id siapa? Ya Zaid dong. Kan nama lengkapnya siapa? Sa'id bin Zaid kan? Berarti nama ayahnya Sa'id siapa? Ya Zaid. Kan Sa'id bin Zaid. Nama ayahnya Sa'id adalah Zaid. Karena Sa'id bin Zaid. Nah, lengkapnya Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah seorang yang hanif adik-adik. Kak Erlan, hanif itu apa Kak Erlan? Hanif itu orang yang lurus. Jadi, ayahnya Sa'id itu, yang namanya Zaid bin Amr bin Nufail, adalah seseorang yang tidak pernah menyembah berhala. Padahal, kaum Quraisy ketika itu, mereka banyak yang menyembah berhala. Mereka banyak yang berbuat syirik. Tapi Zaid bin Amr nggak mau nyembah berhala. Karena hatinya lurus adik-adik. Dia sadar, ini nggak benar nih nyembah patung-patung kayak gini. Ini nggak benar nih doa-doa ke patung kayak gini. Akhirnya dia pun nggak mau adik-adik nyembah berhala seperti orang-orang Quraisy yang lainnya. Dia katakan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi. Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, tidak ada satupun dari kalian yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim, kecuali aku. Itu kata ayahnya Sa'id. Yang bernama siapa tadi? Zaid bin Amr. Dia bilang, yang ada di atas agama Nabi Ibrahim ini cuma saya. Orang-orang Quraisy itu nggak di atas agamanya Nabi Ibrahim itu, karena mereka nyembah berhala. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail, dia adalah seorang yang hanif, dia lurus, nggak mau nyembah berhala, meskipun orang-orang Quraisy nyembah berhala. Maka wajar saja anaknya yang bernama Sa'id itu, ini ya adik-adik ya, mendapatkan
buah pengaruh yang baik dari ayahnya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang mari kita bercerita tentang keutamaan sahabat Sa'id bin Zaid ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Baik. Keutamaan yang pertama dari sahabat Sa'id bin Zaid. Keutamaan yang pertama, dia adalah termasuk as-sabiqunal awwalun. Ditulis. Sa'id bin Zaid termasuk as-sabiqunal awwalun. Diceritakan adik-adik, Sa'id bin Zaid ini masuk Islam sebelum Nabi memulai dakwahnya di rumah Al-Arqam. Berarti kan masih awal-awal banget ya adik-adik ya. Dulu kan Nabi dakwah secara sirriyah ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Diam-diam terlebih dahulu ya. Dan kemudian Nabi mengajari para sahabat di sebuah markas dakwah. Nah, markas dakwahnya, tempat belajarnya ketika itu di rumah Al-Arqam. Kalau sekarang lokasi rumahnya Arqam itu ada di Masjidil Haram. Karena perluasan, dulu rumahnya Arqam itu ada di dekat Ka'bah posisinya. Ya, tidak begitu jauh. Nah, karena digusur, kemudian diperluas dengan bangunan Masjidil Haram, maka kemudian diabadikanlah rumahnya Arqam itu jadi nama pintu masuk di Masjidil Haram. Nanti kalau adik-adik berangkat umroh di Masjidil Haram, cari ada pintu namanya pintu Arqam. Ada namanya pintu Arqam. Nah, ketika kita lihat ada pintu Arqam, kan tiap pintu itu ada tulisannya ya adik-adik. Ada pintu Malik Fahad, ada pintu Malik Abdul Aziz, ada lagi nanti yang namanya pintu Arqam. Nah, kalau adik-adik lihat pintu Arqam, itu artinya disitulah kurang lebih dulu lokasi rumahnya Arqam. Dan disitulah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat. Rumah Arqam itu jadi markas dakwah pertama ya yang dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajari para sahabatnya. Baik. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Zaid itu sudah masuk Islam sebelum Nabi berdakwah dan mengajari para sahabat di rumahnya Al-Arqam. Itu artinya Sa'id bin Zaid itu masuk Islam di awal-awal. Dan Sa'id bin Zaid pun masuk Islam sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Sa'id bin Zaid lebih dulu masuk Islam ya adik-adik sekalian ya. Itulah sebabnya kenapa kita bilang tadi Sa'id bin Zaid itu termasuk sahabat Nabi yang golongan as-sabiqunal awwalun. Orang yang paling awal masuk ke dalam Islam. Dan adik-adik, orang yang paling awal masuk Islam itu punya keutamaan istimewa loh. Emang apa keutamaannya, Karen? Keutamaan as-sabiqunal awwalun itu Allah meridhoi mereka dan mereka pun akan dijanjikan oleh Allah dengan surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Was-sabiqunal awwalun was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang paling pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin, orang yang berhijrah, dan juga orang ansor, orang yang tinggal di Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa keutamaan mereka semua? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Adik-adik, berarti Sa'id bin Zaid kan termasuk as-sabiqunal awwalun. Itu artinya Allah ridho kepada Sa'id bin Zaid. Kak Eran, yang tadi Kak Eran bacain, wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor, itu surat apa sih Kak Erlan? Tuh kan, bener ada yang tanya surat apa. Ayo, surat apa coba adik-adik? Kalian kasih tahu ya. Depannya huruf A. Kira-kira surat A apa? Kak Erlan, di Al-Quran rata-rata nama suratnya depannya A tahu. Al-Baqarah, Al-Fatihah, itu A semuanya di depannya. Ini surat ke-9. Surat At-Taubah, betul. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ayat cepek. Ayat 100. Di surat At-Taubah, nanti adik-adik lihat ya ayatnya ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Masya Allah. Nah adik-adik, jadi ini keutamaan Sa'id bin Zaid yang pertama ya. Sa'id bin Zaid itu adalah sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqunal awalun. Itu artinya Allah ridho sama dia dan Allah sudah siapkan surga untuk Sa'id bin Zaid. Apalagi Sa'id bin Zaid kan termasuk sahabat yang dikabari oleh Nabi SAW sebagai al-mubasysyaruna bil jannah. Orang yang sudah dijamin dan diberikan kabar gembira dia akan masuk surga. Tayyib. Dicatat dulu ya. Oke, silakan dicatat dulu. Sudah? Belum. Ya, Kak Erlan tunggu. Sudah? Belum. Ya, Kak Erlan tunggu. Sudah? Sudah. Kok kalau sudahnya kurang semangat? Baik adik-adik, itu keutamaan Sa'id bin Zaid yang pertama. Sa'id bin Zaid termasuk as-sabiqunal awwalun. Dan Sa'id bin Zaid tadi punya hubungan kekerabatan dengan sahabat siapa adik-adik? Sahabat Umar bin Khattab ya. Karena kakeknya Umar bin Khattab bin Nufail. Nufail ini adalah kakek buyutnya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, gitu ceritanya ya adik-adik ya. Masya Allah. Dan semakin dekat hubungan kekerabatannya dengan Umar karena Sa'id bin Zaid menikahi adiknya Umar, yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Jadinya Sa'id bin Zaid bukan cuma saudara satu kabilah, tapi Sa'id bin Zaid juga adalah adik ipar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid masuk Islamnya termasuk di usia belia ya, ketika masih bocah. Bahkan sebelum Nabi berdakwah di rumah Arqam,
Lalu Said bin Zaid masuk Islam sebelum Umar masuk Islam. Dan Said bin Zaid kenapa bisa masuk Islam? Ya karena hidayah dari Allah. Dan yang ngajakin Said bin Zaid masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga diantara buah pengaruh dari ayahnya Said. Siapa nama ayahnya Said? Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid ini adalah orang yang hanif. Ayahnya Said itu nggak pernah mau nyembah berhala. Masya Allah. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada keutamaan yang berikutnya. Keutamaan yang berikutnya, Said bin Zaid itu adalah mujahid perang. Dicatat tadi adik ya. Said bin Zaid itu adalah mujahid perang. Said bin Zaid, dia selalu membersamai Nabi dalam peperangan. Said bin Zaid ikut terus perang bersama Nabi SAW. Kalau Nabi berangkat perang, Said juga pasti ikut berangkat perang. Kecuali satu perang yang Said itu nggak ikut bersama Nabi dalam peperangan tersebut. Nah, perangnya adalah Perang Badar. Perang Badar pada tahun 2 Hijriah, Said bin Zaid nggak ikut perang tersebut. Kak Erlan, kenapa nggak ikut? Kenapa coba adik-adik? Said bin Zaid nggak ikut perang Badar karena Said ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk pergi ke Syam bersama Tolha bin Ubaidillah. Makanya Said bin Zaid waktu itu posisinya sedang tidak berada di Madinah. Sehingga Said bin Zaid jadinya nggak ikut perang deh bersama Nabi SAW. Nah, cuma perang Badar itu saja Said bin Zaid nggak ikut. Selainnya, Said bin Zaid selalu semangat membersamai Nabi SAW dalam peperangan. Iya betul sama kayak Tolha. Tolha nggak ikut perang Badar karena Tolha sama Said bin Zaid ditugaskan oleh Nabi SAW. Makanya mereka berdua posisinya ketika perang Badar itu sedang tidak di Madinah, sehingga mereka nggak ikut perang Badar, gitu ceritanya. Nah, adik-adik sekalian, Said bin Zaid itu adalah mujahid perang. Bahkan dia digelari dengan singa perang Yarmuk. Apa Kak Erlan? Singa perang remuk. Bukan, singa perang Yarmuk. Yarmuk itu nama perang adik-adik. Jangan ingatnya remuk-remuk. Apaan remuk-remuk? Emangnya kerupuk? Ini Yarmuk, nama peperangan ya adik-adik ya. Nah, ini dia kisahnya nih ya. Dia digelari dengan singa perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu perang kaum muslimin lawan siapa sih Kak Erlan? Perang Yarmuk itu adalah perang antara kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Kenapa dinamakan dengan perang Yarmuk? Karena terjadinya peperangan ini ada di dekat Sungai Yarmuk. Ada di dekat Sungai Yarmuk. Taib. Nah, adik-adik, di peperangan ini pasukan kaum muslimin itu jumlahnya cuma 24.000 orang. Berapa adik-adik? 24.000 orang. Ini jumlah pasukan siapa? Jumlah pasukan kaum muslimin. Kak Erlan, terus pasukan Romawinya berapa jumlahnya? Nah, kalian siapkan hati ya. Dengarkan ini. Pasukan Romawi, pasukan musuh kaum muslimin kala itu, jumlah mereka ada 120.000. Kagetnya terlambat. Ayo yang kompak. Diulang ya. Adik-adik tahu nggak?
jumlah pasukan kaum muslimin cuma 24.000, sedangkan jumlah pasukan Romawi ada 120.000. Nah tuh kayak Anissa Medan tuh sampai terjungkal-jungkal, kaget ya. Saking kagetnya. Sampai gegulingan ya. Afan Cikarang juga sampai kaget, sampai mau pingsan ya. Gitu ya adik-adik ya. Ini peperangan yang terjadi antara kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Pasukan kaum muslimin cuma 24.000. Sedangkan pasukan Romawi ada 120.000. Banyak nggak sih adik-adik bedanya? Gini deh, kalau ngomongin 24.000 pasukan, 120.000 pasukan, mungkin kalian nggak kebayang ya. Tapi kalau Kak Ernan ibaratkan ini dengan uang, kayaknya kalian pasti kebayang deh. Misal nih, kalian punya uang 24.000. Kalian punya uang 24.000. Paling cuma bisa beli martabak telur kan? Sama cilok, ya nggak? Nggak banyak bisa belinya. Tapi kalau Kak Erlan punya uang 120.000. Kak Erlan punya uang 120.000, bisa beli apa ya makanan yang mewah ya? Bisa beli daging stick, bisa beli kentang goreng, bisa beli fried chicken ayam goreng. Ayam goreng enak kan ya? Ayam goreng. Kalau punya 124.000 bisa beli banyak makanan. Sekarang gini, 24.000 dengan 120.000 lebih banyak mana? Lebih banyak 120.000 dong. Dengan 24.000 itu selisihnya kurang lebih hampir 100.000 loh adik-adik. 100.000 orang. Ini selisih yang sangat besar antara pasukan Romawi dengan pasukan kaum muslimin. Tapi adik-adik tahu nggak? Di perang Yarmuk itu siapa yang menang? Kira-kira siapa yang menang adik-adik? Kaum muslimin atau pasukan Romawi? Hah? Muslimin atau Romawi? Kak Erlan nggak dengar suaranya nih. Ya iya Kak Erlan, kan di mute. Oh iya ya. Lupa. Adik-adik, meskipun kaum muslimin jumlah pasukannya cuma 24.000 dan pasukan Romawi jumlahnya 120.000, ternyata kaum muslimin bisa memenangkan peperangan. Masya Allah. Dan adik-adik, ada satu orang yang sangat berjasa di saat perang Yarmuk tersebut. Dialah yang digelari dengan singa perang Yarmuk. Dan dialah sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Sa'id bin Zaid awalnya itu sempat agak gentar ya adik-adik ya. Dia sempat gemeter, sempat tersungkur karena takut melihat pasukan musuh kok sebanyak itu. Lautan manusia 120.000 orang. Gimana ini harus melawan gitu ya adik-adik ya. Ini jumlahnya banyak. Sa'id bin Zaid sempat tersungkur, gemetar dia adik-adik. Tapi kemudian dia disemangati oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ibadallah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Abu Ubaidah Al-Jarrah menyemangati pasukan kaum muslimin. Wahai hamba Allah, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Ibadallah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Adik-adik, para sahabat yang mendengar semangat dari Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, mereka pun jadi terbakar semangatnya. Termasuk Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, yang tadinya sempat tersungkur dan gemetar melihat jumlah pasukan musuh yang sangat banyak. Setelah disemangati, dia kemudian jadi terbakar semangatnya. Dia siapkan tombaknya, diambil tombaknya, sering,
Ini apa adik-adik? Ini apa? Ini pulpen, bukan tombak ya. Tapi mirip dimisal-misalin dengan tombak. Tombaknya tajam nggak? Coba kita pegang ya. Ternyata bahaya adik-adik, pelan-pelan megangnya ya. Bisa luka ini kalau tombaknya dipegang-pegang nih ya. Apalagi kalau masuk ke dalam lubang hidung. Jangan adik-adik, bisa berbahaya ya. Adik-adik, Sa'id bin Zaid langsung ambil tombaknya. Sering. Lalu dia menyerang pasukan musuh. Dia lompat, menyergap pasukan berkuda. Sampai-sampai dikalahkan dengan mudah pasukan yang berkuda tersebut. Dia lompat, dia terkam. Allah cabut rasa takut Sa'id bin Zaid ketika berhadapan dengan musuh. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat namanya Hubaib bin Salamah. Hubaib bin Salamah melihat Sa'id bin Zaid yang luar biasa berani seperti itu, dia berkata, pada perang Yarmuk ini kami sangat terbantu dengan Sa'id bin Zaid. Luar biasa. Dia seolah seperti singa. Huwa kal asad. Dia seperti singa. Dia bisa menumpas dan menyerang pasukan Romawi yang naik kuda. Bayangin adik-adik, dia nggak naik kuda, dianya jalan, bisa melompat menerkam pasukan yang sedang naik kuda. Dia terus berperang, terus berperang, terus berperang. Hingga pasukan Romawi sebanyak itu bisa terkalahkan. Maka karena Sa'id bin Zaid itu melompat, menerkam seperti singa. Dijulukilah Sa'id bin Zaid sebagai singa perang Yarmuk. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, inilah di antara contoh kisah betapa sungguh-sungguh dan pemberaninya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah perang Yarmuk itu terjadi, gitu ya. Kemudian kaum muslimin alhamdulillah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nanti beberapa waktu kemudian Sa'id bin Zaid pun diberi jabatan untuk menjadi gubernur di daerah Damaskus. Daerah Damaskus ini adalah daerah yang dulunya dikuasai oleh pasukan Romawi. Pasukan Romawi kan nanti dikalahkan ya adik-adik ya. Sehingga daerah kekuasaannya Romawi itu menjadi daerah kekuasaannya kaum muslimin. Nah, Sa'id bin Zaid disuruh jadi gubernur Damaskus. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Yarmuk itu kalau mau kita ceritain seru banget adik-adik. Dan nggak cukup waktu kita untuk membahas secara detail bagaimana proses terjadinya perang Yarmuk. Padahal kita baru sebutkan keutamaan Sa'id bin Zaid baru 2 ya. Namun udah jam 5 kurang nih sekarang ya. Baik, Kak Erlan mungkin tutup dengan satu lagi saja. Keutamaannya Sa'id bin Zaid yang ketiga, dia itu doanya mustajab. Keutamaan Sa'id bin Zaid yang ketiga, dia itu doanya mustajab. Jadi ceritanya gini adik-adik. Suatu kali Sa'id itu pernah difitnah oleh seorang wanita. Wanita yang memfitnahnya namanya Arwa binti Uwais. Wanita ini menuntut Sa'id dan melaporkan Sa'id kepada gubernur Madinah di kala itu. Apa tuntutannya? Arwa binti Uwais, wanita itu menuntut Sa'id bin Zaid karena dianggap Sa'id itu sudah mengambil tanahnya Arwa binti Uwais. Jadi seorang sahabat yang mulia dituduh ngambil tanah orang lain. Mungkin nggak adik-adik sahabat Nabi mencuri? Sahabat Nabi itu kan orang mulia ya. Sebaik-baik generasi. Kata Nabi, khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia itu pada masaku. Mungkin nggak adik-adik Sa'id bin Zaid itu ngambil barang milik orang lain?
Makanya Sa'id bin Zaid pun heran dengan tuntutan wanita ini. Sampai-sampai Sa'id membela dirinya dan berkata, apa kata Sa'id bin Zaid? Ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dituduh ngambil tanah wanita itu. Aku. Keheranan dia sendiri, adik-adik. Aku dituduh ngambil wanita itu. Setelah aku mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa mungkin aku ngambil tanah wanita itu? Maka adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sa'id bin Zaid merasa keheranan. Dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhoda shibron minal ardi zulman, tuwiqahu ila sab'i ardina." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mengambil satu jengkal tanah secara zolim, niscaya tanah itu sampai 7 lapisnya akan dipikulkan kepadanya. Sa'id bin Zaid dengar hadis ini langsung dari Rasulullah. Masa iya Sa'id bin Zaid setelah dengar hadis ini, kok bisa-bisanya dituduh ngambil tanah orang lain? Kan nggak mungkin, adik-adik. Makanya Sa'id bin Zaid merasa terzolimi dia. Masa iya saya dituduh ngambil tanah? Padahal saya tahu hadis dari Nabi, ancaman bagi orang yang mengambil tanah orang lain. Adik-adik nggak boleh ya, merampas hak orang lain nggak boleh ya. Kalau sekarang mungkin kalau adik-adik mah bukan ngambil tanah orang ya, tapi ngambil mainan teman. Itu hati-hati loh, nggak boleh ya. Nggak boleh, mencuri nggak boleh adik-adik. Merampas hak orang lain itu nggak boleh ya. Termasuk mainan kakak atau adiknya. Hayo, siapa yang suka ngambil mainan kakak adiknya? Ha? Kalian serem banget mukanya. Adik-adik nggak boleh merampas hak orang lain ya. Nanti orang yang dirampas haknya merasa terzolimi. Dan adik-adik sekalian, seperti Sa'id bin Zaid ini, dia dituduh ngambil tanah wanita tersebut. Waduh, Sa'id bin Zaid begitu sedih. Dia merasa terzolimi. Sa'id bin Zaid akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma in kanat kadhibatan fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Sa'id bin Zaid karena begitu sakit hati, kehormatannya seolah-olah dinodai. Dia harga dirinya dijatuhkan, dituduh ngambil tanah, dia sakit hati adik-adik. Maka didoakanlah wanita tersebut, ya Allah, jika sekiranya wanita itu benar, salah. Ya Allah, kanat kadhibatan. Jika sekiranya wanita itu berdusta, kata Sa'id bin Zaid. Jika sekiranya ya Allah, wanita itu berdusta, fa'ammi basaraha. Maka jadikanlah pandangannya itu buta. Waqtulha fi ardiha. Dan jadikanlah ia terbunuh di tanahnya sendiri. Kalian emang boleh ya doain keburukan? Sebenarnya kita cuma boleh doain yang baik-baik aja adik-adik. Tapi kalau ada orang yang udah benar-benar kelewatan zolimnya sama kita, kita boleh mendoakan dengan keburukan. Doa keburukan untuk orang yang udah kelewatan batas. Doa untuk orang-orang yang udah jahat banget sama kita, boleh doain keburukan. Sebagaimana Nabi ya, pernah doa kunut nazilah, doain kejelekan buat orang-orang musuh Islam yang sudah menyakiti kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Nabi doain buruk, nggak apa-apa. Kalau memang orangnya benar-benar jahat. Tapi kalau dia teman kita, dia saudara kita, dia adalah orang Islam gitu ya, doain yang baik-baik ya adik-adik ya. Nah Sa'id bin Zaid ini karena sudah melihat perlakuan yang kelewat batas dari wanita itu, maka didoakan keburukan adik-adik. Dan apa yang terjadi kemudian? Benar adik-adik. Wanita itu kemudian jadi buta dan dia terperosok jatuh ke lubang di tanah yang dia punya. Wow.
Doanya Sa'id bin Zaid itu mustajab. Doa orang terzolimi, apalagi dia sahabat Nabi, apalagi dia adalah sahabat yang mulia yang sudah dijamin masuk surga, luar biasa adik-adik. Makanya nih adik-adik, Kak Erlan mau kasih tahu ya, ada 3 doa, salatu da'watin, yang mustajab, tidak ada penghalang untuk Allah kabulkan. Di antaranya nih, doa orang tua, doa orang yang sedang safar, dan yang ketiga doa yang orang terzolimi. Makanya adik-adik, jangan gampang menzolimi orang lain. Jangan suka nakal dan usilin orang lain. Nanti kalau yang kita usilin itu merasa terzolimi, dia doain keburukan buat kita, wah, bisa celaka kita. Makanya adik-adik jangan nakal, jangan ganggu, jangan mengusik orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, jangan ngusilin orang lain, dan jangan zolimi orang lain. Karena kalau orang itu sudah merasa terzolimi, dia doa, bahaya kita. Karena doa orang terzolimi itu, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salasu da'watin mustajabatin. Ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya doa dari orang yang terzolimi. Nah, adik-adik, inilah keutamaan ketiga dari Sa'id bin Zaid, dia doanya mustajab. Wah, sudah jam 5. Padahal ceritanya masih panjang nih adik-adik. Gimana? Kita cukupkan aja ya? Cukup ya? Atau dilanjutin? Lanjut atau cukup? Kalau lanjut anggukan, kalau cukup geleng-geleng. Lanjut atau cukup? Iya, terjadi ikhtilaf, beda pendapat di kalangan adik-adik sekalian. Ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk. Ada yang malah setengah geleng, setengah ngangguk. Jadinya gini dia. Baik adik-adik, mungkin cukup segini dulu ya cerita hari ini ya. Wah, sebenarnya masih banyak nih keutamaan Sa'id bin Zaid yang lain, tapi kita baru ceritakan 3 keutamaan ya. Dia asabiqunal awalun, dia mujahid perang, singa perang Yarmuk, dan dia juga doanya mustajab. Nah, Sa'id bin Zaid adik-adik terakhir, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Akik pada tahun 50-an Hijriah. Usianya ketika itu sekitar 70 tahun. Jadi wafatnya sekitar tahun 50-an Hijriah, wafatnya di usia yang ke-70 tahun. Dan dia meriwayatkan kurang lebih sekitar 48 hadis. Dia meriwayatkan sekitar 48 hadis. Dia wafat di usia sekitar 70 tahun di tahun 50-an Hijriah. Nah, adik-adik sekalian, mungkin inilah cerita dari Kak Erlan. Terima kasih ya sudah menyimak dan mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke moderator kita. Silahkan. Alhamdulillah, semoga kita bisa meneladani sahabat Sa'id bin Zaid ya adik-adik. Kemudian acara selanjutnya adalah tanya jawab. Oke, kita pilih 2 penanya mungkin Kak Erlan. Iya. Oke, kalau untuk tanya jawab coba saya yang milih. Mungkin yang pertama, oh iya, ini nih. Raka belum pernah nanya katanya namanya. Oke, mungkin silakan. Raka belum pernah tanya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Zaid bin Zaid meninggalnya tahun di mana, Kak? Dikuburnya. Diwafatkannya di daerah yang namanya Akik.
Lalu jenazahnya dibawa ke Madinah. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. Wallahu alam, sepertinya dimakamkannya di pemakaman Baqi. Ya, dibaca. Mungkin satu lagi untuk tanya jawab Kak Elan, setelah itu kuis. Iya. Mungkin Ade dan Adinda Madiun. Silakan Ade dan Adinda. Maaf, nggak raise hand. Enggak apa-apa, ini kakak yang milih. Mau nanya apa enggak? Enggak. Kalau untuk tanya jawab. Enggak. Oh enggak, ya udah mungkin saya pilih deh. Fakira BSD, silahkan. Mau nanya? Enggak ada pertanyaan, Kak. Oh enggak, ya udah kita mungkin lanjut ke kuis saja deh. Kalau gitu. Mungkin minta tolong Kak Erlan untuk 3 pertanyaan nih. Jadi 2 pertanyaan untuk peserta dari Indonesia, 1 pertanyaan untuk peserta dari Jepang. Nanti coba saya bantu ini milih orangnya yang untuk di Jepangnya. Baik, kita langsung saja soal pertama ya. Nah, soal pertama adalah siapa yang tahu Said bin Zaid itu siapanya Umar bin Khattab? Ya, silahkan dijawab. Silahkan dipilih, Pak. Yang mana yang mau ditunjuk? Oh, monggo Kak Erlan aja. Oh, saya aja. Baik. Saya pilih Hisham. Assalamualaikum Hisham. Waalaikumsalam, Kak. Ya, Hisham. Said bin Zaid siapanya Umar bin Khattab? Tiga detik. 1, 2, 3. Tahu Hisham jawabannya? Mati. Speakernya mati Hisham. Ini mati ya. Oke. Ya, Hisham tahu jawabannya? Pamannya kurang tepat. Baik, kita ke yang lain. Kita coba Akhwat. Ini ada Ummu Cantika. Ini kayaknya nama ibunya ini. Iya, mungkin Dek Cantika nih namanya ya. Assalamualaikum Cantika. Waalaikumsalam. Iya, namanya siapa? Ummu apa Cantika? Cantika. Oh, Cantika. Ya, Cantika. Said bin Zaid itu siapanya Umar bin Khattab? Adik ipar. Adik ipar ya, dan dia juga saudara kerabat satu kabilah ya. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Benar jawabannya ya. Baik, soal kedua. Lower all hand dulu. Ya. Said bin Zaid adalah mujahid perang. Dia ikut perang apa nama perangnya, dan berapa jumlah pasukan kaum muslimin dan jumlah pasukan musuhnya. Silahkan. Tadi ada pesan kayaknya Kak Erlan yang Jepang di hold dulu. Baik, berarti Kak Erlan yang tunjuk saja ya. Iya. Baik. Tadi yang jawab Akhwat ya. Kalau gitu sekarang yang jawab Ikhwan deh ya. Kak Erlan tunjuk. Siapa nih ya? Ya, Kak Erlan panggil
D. El Noah Yuwaraja wa Abid Al-Fatih. Namanya panjang sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa nama perangnya yang dia ikut perang sehingga dijuluki dengan singa perang? Perang apa tadi namanya, El Noah? 3 detik. 1, 2, 3. Perang apa tadi, Mah? Belum tahu? Baik, sepertinya belum bisa menjawab ya. Kalau gitu kita ke yang lainnya dulu. Arsyad ingin banget jawab kuis. Arsyad, perang apa itu Arsyad? Yang Said bin Zaid digelari perang Yarmuk. Jumlah kaum muslimin berapa pasukannya? 24.000. Pasukan Romawi berapa jumlahnya? 120.000. Masya Allah, barakallahu fiik. Selamat ya, benar jawabannya. Ya, baik adik-adik, demikian dulu kajian kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan lagi ke moderator kita. Silahkan Pak, tafadhol. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik buat Kak Erlan atas ilmu dan waktunya. Semoga adik-adik dan Kak Wahyu juga bisa mengambil faedah-faedah dari kajian kita hari ini serta bisa mengamalkannya. Oke, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu depan insyaallah ya.